Malam itu Anek memutuskan untuk menginap di apartemen bersama dengan Ziel, Jenny dan juga Ellie. Hanya ada 2 kamar di sana, 1 kamar digunakan oleh Ellie, dan 1 kamar lagi digunakan oleh ibu dan anak itu. Sementara Anek yang awalnya ingin tidur di sofa, langsung diminta oleh Ziel untuk berbaring di sampingnya. Menjadikan bocah tampan itu berada di tengah-tengah. Kali ini Anek benar-benar tidak mendapat penolakan. Jenny hanya terdiam, dengan wajah yang masih terlihat tegang, sementara Ziel sudah memejamkan matanya. Rencana Anek untuk membodoh-bodohi wanita itu berhasil. Ini berkat ketiga saudara kembarnya, Ellie dan juga Ziel. Mereka semua telah melakukan konspirasi sore itu, sebuah kesepakatan bila Jenny menolak penawarannya. Ada rasa senang dalam hati Anek, tetapi dia merasa bersalah juga, karena Jenny terlihat sangat ketakutan. Anek memberanikan diri, mengulurkan tangannya untuk mengusap puncak kepala Jenny, hingga wanita itu mengangkat kepala dan menatap ke arahnya. "Tidurlah, ini sudah malam. Besok tidak perlu bekerja, karena kita akan mengemasi barang-barangmu dan juga Ziel," ucap Anek dengan suara yang begitu lembut. Menatap manik kecoklatan itu dengan tatapan teduh, yang membuat hati Jenny tiba-tiba berdesir. Wanita itu kembali merasa bersalah, karena sudah menuduh Anek dengan tuduhan yang tidak-tidak. "Aku. Kenapa? Kamu masih takut? Ada aku di sini, aku akan menginap, dan jangan khawatirkan apapun, aku tidak akan menyentuhmu jika kamu memang tidak mengizinkannya," jelas Anek, menjawab kerisauan yang terlihat jelas di mata Jenny. Wanita itu terdiam. Kali ini Anek benar-benar memperlakukannya dengan penuh kelembutan, tidak ada lagi sikap kurang ajar. Jadi dia memutuskan untuk bersikap baik pula pada Anek. Jenny mengangguk, rasanya tak kuasa untuk bicara. Hingga akhirnya dia mencoba memejamkan mata, dan sentuhan tangan Anek yang terus mengusap puncak kepalanya, menjadi satu-satunya alasan yang membuat dia merasa aman. Pagi harinya, Anek terbangun lebih dulu, dia memandikan Ziel, lalu membantu bocah tampan itu untuk bersiap-siap ke sekolah. Pagi-pagi sekali orang suruhannya sudah membawa baju seragam Ziel beserta perlengkapan lainnya. Sementara Jenny masih berada di atas ranjang, meringkuk seperti kucing kecil yang kedinginan. Anek tersenyum melihat itu. Pagi tadi dia sudah menyempatkan diri untuk mencium pipi Jenny, sebab dia selalu melakukannya sembunyi-sembunyi. Seperti semalam saat Jenny sudah tertidur pulas, Anek malah mengingkari ucapannya untuk tidak menyentuh wanita itu. Karena nyatanya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin, untuk merasakan semangka kesukaannya. Selesai sarapan dan mengantar Ziel ke sekolah, Anek menepati ucapannya untuk menemani Jenny mengemasi barang-barang di rumah kontrakan wanita itu. Ellie tidak ikut ke sana, karena dia ditugaskan untuk menemani Ziel, sampai pria kecil itu pulang sekolah. Sejak Jenny bangun, dia terus menatap Anek dengan tatapan entahlah. Bisa-bisanya semalam dia bermimpi bercumbu dengan pria tampan itu sampai basah. Dan hal itu membuat Jenny jadi terlihat malu-malu, karena cumbuan Anek terasa sangat nyata. Hingga dia tak sadar kalau ternyata mereka sudah sampai di tempat tujuan, Anek segera melepas sabuk pengaman, sementara Jenny malah bergeming sambil menggigit bibir bawahnya. "Jen, ayo turun. Kita sudah sampai," ucap Anek membuyarkan lamunan Jenny tentang kegiatan mereka semalam. "Cih, kenapa semua itu terus terngiang-ngiang?" Jenny tersenyum kikuk, malu pada dirinya sendiri yang terus berpikir mesum. Lantas setelah itu, dia mengekor pada Anek, masuk ke dalam rumah kontrakannya.
Di sana sudah ada beberapa orang suruhan Anek untuk mengangkut barang-barang. Sementara pria tampan itu mengajak Jenny untuk mengemas baju-baju Ziel. "Tuan, kamu tidak perlu turun tangan, biar aku yang membereskan semuanya. Lagi pula hanya mengemas baju, ini pekerjaan mudah," ucap Jenny saat Anek mengambil alih koper milik wanita itu. Namun, Anek malah menggeleng. "Aku sudah pernah bilang, aku menyayangi Ziel dengan tulus, jadi lebih baik kamu saja yang duduk. Biar ini semua menjadi urusanku." Wajah Jenny terlihat sendu, lagi-lagi Anek membuat hatinya merasa gundah, karena terus merasa bersalah. Jenny mematung, sementara Anek mulai mengemasi baju yang ada di dalam lemari pakaian wanita itu. Dari baju kantor, dress rumahan sampai benda segitiga lengkap dengan penyangga semangka, Anek memasukkannya tanpa ragu. Dia hanya sedikit meremas benda itu, seolah dia tengah meremas benda kenyal ukuran 40. Lalu tiba-tiba gerakan Anek terhenti, begitu dia mendengar suara Jenny yang memanggilnya, "Tuan." Anek mengesampingkan pekerjaannya, lalu menoleh ke belakang. Di mana Jenny menatapnya dengan sorot mata yang penuh kecamuk rasa bersalah. Wanita itu melangkah pelan-pelan, hingga akhirnya mereka berdiri dan saling berhadapan. Anek tidak tahu apa yang akan dilakukan Jenny. Wanita itu menunduk, sementara kedua tangannya bertaut, saling memilin jari-jari. "Ada apa, Jen?" tanya Anek dengan alis terangkat. Jenny menggigit-gigit kecil bibirnya. Selang beberapa waktu, ia memberanikan diri mengangkat kepala untuk menatap wajah Anek. "Tuan, aku minta maaf atas kejadian kemarin. Maaf karena selama ini aku selalu bersikap ketus padamu. Aku tidak punya maksud seperti itu, aku hanya belum bisa mengendalikan diri, karena sejauh ini kamu sudah tahu masalahku. Dan hal itulah yang membuatku menahan diri untuk tidak terlalu terbuka dengan pria lain. Aku." Kap. Satu kecupan melandas, satu tangan Anek menahan tengkuk Jenny, sementara Jenny langsung melebarkan kelopak matanya. Anek sudah tak kuasa menahan diri untuk tidak menyergap benda yang sedari tadi bergerak-gerak itu. Menyisir di otaknya, membuat dia kehabisan rasa sabar. Keduanya saling pandang, ucapan Jenny terputus oleh tindakan Anek, tetapi entah kenapa wanita itu tidak marah. Dadanya berdebar dengan dahsyat apalagi saat Anek kembali mengikis jarak, dan menyatukan bibir mereka. Menciptakan pertautan yang tak bisa Jenny hindari, wanita itu perlahan memejamkan mata. Membuat dirinya begitu munafik, karena nyatanya dia malah menerima perlakuan Anek. Di luar sana, orang-orang yang sedang hulu hilir hanya bisa saling pandang, saat mendengar suara benda persegi panjang ditutup dengan keras. Sementara dua sejoli itu saling berpagut, menikmati pagi yang cerah ini, dengan langkah yang semakin maju ke depan. Tangan Jenny melingkar di sepanjang leher Anek. Katakanlah dia sudah gila, bercumbu dengan Anek dikala statusnya yang belum sah menjadi janda. Namun, sebuah jarum pengendalian diri itu sudah ditembus oleh Anek, membuat Jenny terperdaya. Rasanya sudah terlalu jauh mereka berkelana untuk mengetuk pintu nirwana. Jenny yang kembali sadar dengan posisinya segera menyadarkan Anek. Namun, pria itu sudah hampir tak waras. Jenny mengerutkan keningnya, menatap Anek dengan bias memohon. Walaupun tak dipungkiri, tubuhnya tidak menolak apapun yang Anek berikan. Namun, rasanya hubungan mereka masih terasa janggal. "Jen," panggil Anek merayu, sementara Jenny terus menggelengkan kepala. Tanda belum siap. Dan hal itu membuat Anek langsung mendesah kecewa. "Sit, gagal lagi." Akhirnya Anek mengalah, melihat Jenny yang terus beringsut menghindarinya. Dia tahu,
kalau dirinya ditolak karena Jenny belum siap. Baiklah, dia harus bekerja lebih keras lagi setelah ini. Yang penting 2 semangka sudah ada dalam genggamannya, tinggal merealisasikannya saja. Baiklah, aku anggap ini perkenalan, Anacondaku dengan sarangnya, ucap Anek, lalu segera membelakangi Jenny, untuk membenahi pakaiannya. Sementara wanita itu masih mencerna ucapan Anek. Perkenalan. Perkenalan apa? Melihat Anek yang hendak berbalik, Jenny langsung membuang wajah, dia ikut membenahi pakaiannya yang jauh lebih berantakan. Anek yang tahu Jenny akan kesulitan lantas mendekat, membuat wanita itu beringsut karena terkejut. Aku yang membukanya, jadi biar aku yang tanggung jawab, bisik Anek, dan Jenny kali ini hanya diam. Setelah itu, keduanya saling diam. Hingga Jenny teringat akan pekikan Anek sebelum mereka melanjutkan kegiatan panas itu. Tuan, tadi kamu sempat berteriak seperti kesakitan, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanya Jenny, kini nadanya terdengar lembut, membuat Anek menyunggingkan senyum tipis. Anek meraih tangan Jenny, lalu menempelkannya di dada. Membuat keduanya kembali saling tatap. Kamu periksa sendiri saja, ucap Anek. Jenny merasa sedikit ragu, tetapi penasaran juga. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membuka kancing kemeja Anek, hingga dada yang lebam itu bisa dia lihat. Tuan, apa ini gara-gara penjahat itu? Anek mengangguk. Sementara Jenny menghela nafas, dan melihat itu dia merasa pengorbanan Anek untuk melindungi dirinya dan Ziel tak main-main. Biar aku obati. Tidak perlu, dicium saja nanti juga sembuh kok. Jenny mencebik, lalu secara refleks mencubit perut Anek. Jangan mesum. Dan Anek hanya terkekeh. Setelah mengemasi barang-barang milik Jenny dan juga Ziel, Anek mengajak wanita itu untuk bertemu Bi. Mereka akan membahas tentang bukti-bukti perselingkuhan Michael. Karena kemarin Anek sudah membahasnya secara singkat, sebelum aksi kejahatan palsu itu. Dalam perjalanan menuju kantor Bi, Jenny senantiasa diam, rasanya tak kuasa untuk bicara setelah apa yang terjadi di antara mereka. Dan semua itu tak lepas dari pandangan mata Anek. Pria itu senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenny yang terlihat masih memikirkan kejadian tadi. Anek tersenyum, perlahan-lahan dia akan membuat Jenny terkontaminasi. Jen, panggil Anek. Wanita itu langsung mengangkat kepala. Iya, Tuan, jawabnya dengan lirikan mata salah tingkah. Bahkan demi menetralisirnya, Jenny menggerakkan tangan untuk menyelipkan rambut ke belakang telinga. Berhentilah memanggilku seperti itu, Jen. Kita tidak sedang bekerja, kamu cukup memanggilku dengan nama, jelas Anek, tangannya memutar kemudi untuk berbelok arah. Anek sangat suka saat Jenny memanggil namanya. Apalagi diiringi desaahan yang keluar dari bibir seksi itu. Rasanya dia ingin terus mengikat Jenny pada tiang kenikmatan yang dia ciptakan. Tapi, tidak ada kata tapi, kalau kamu memang menganggapku sebagai atasan, maka patuhilah perintahku. Panggil aku Anek. Potong pria tampan itu, membungkam mulut Jenny yang terus-menerus membantah. Wanita itu menghela nafas panjang. Baiklah, An. Aku akan memanggilmu seperti itu, ujar Jenny akhirnya pasrah. Anek tersenyum lebar, satu tangannya menyempatkan diri untuk mengusap puncak kepala Jenny, tanda bahwa dia senang. Begitupun dengan Jenny, ternyata menerima Anek tidaklah buruk. Pria ini bahkan masih menerima keputusannya untuk tidak melakukan hal di luar batas mereka. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di perusahaan yang menaungi nama Bi. Mereka langsung menuju meja resepsionis,
Di sini Anek bertindak layaknya klien biasa, dan melakukan prosedur yang semestinya. Setelah diizinkan untuk naik ke atas ruangan sang adik, Anek langsung menggenggam tangan Jenny. Mereka melangkah menuju lift, untuk sampai di ruangan B. Hanya sekitar 5 menit, Anek dan Jenny sudah berada di lantai yang sama dengan B. Pria tampan itu mengetuk pintu, dan B mempersilahkannya masuk. Melihat siapa yang datang, B langsung melotot tajam. Teringat akan aksi semalam yang tiba-tiba berputar-putar. B bangkit dari kursinya, tanpa segan dia langsung meninju lengan Anek dengan keras. "Dasar, sialan. Kami sengsara kamu malah enak-enakan," cetus pria berkacamata itu dengan wajah tak ramah. Anek yang menerima perlakuan itu secara mendadak tak mampu untuk menghindar. Dia hendak marah tetapi melihat luka lebam di pipi B, membuat dia perlahan sadar, kalau semalam dia sudah keterlaluan. "B, apa? Kamu mau memungkirinya kalau kamu tidak sengaja?" cetus B, membuat Anek mendelik. Karena rasa kesalnya, dia lupa kalau Anek membawa seorang wanita yang semalam mereka takut-takuti. "B, ayolah." Anek memberi kode dengan matanya yang melirik-lirik Jenny. Wanita itu tampak bingung, karena tidak tahu apa yang sedang dibahas oleh Anek dan B. "Ayo apa? Pokoknya aku minta kompensasi 5 miliar. Dadaku sakit, karena HMPPT." Anek terpaksa menutup mulut B secara paksa, kalau tidak yang ada B akan terus mengoceh dan membuat Jenny jadi curiga. "MMM. B berusaha untuk melepaskan tangan Anek dari mulutnya, tetapi sang kakak justru semakin menutup mulut ember itu dengan rapat. "Diamlah, brengsek. Kamu akan merusak rencanaku. Kamu tidak lihat aku membawa siapa?" bisik Anek penuh penekanan. Seketika pandangan mata B beralih pada Jenny yang tersenyum kikuk, dan pada saat itu juga B tersadar. Anek melepaskan tangan dari mulut adiknya. B langsung mengibas-ngibas tidak terima. "Sialan, tanganmu asin," makinya. Anek tidak peduli, dia malah menarik tangan Jenny untuk duduk di sofa. Disusul oleh B yang senantiasa memasang wajah masam, karena dia masih merasa kesal. Di sana, mereka membahas tentang beberapa bukti yang sudah berhasil didapatkan dengan mengandalkan detektif yang dia sewa. Foto-foto mesra Michael bersama seorang wanita di sebuah rumah sakit. Jenny hanya bisa menahan sesak saat melihat foto-foto Michael dengan Laura. Dan Anek tahu akan hal itu. Penganut cinta itu buta memang sulit, pasti ujung-ujungnya sakit. Makanya dari dulu, dia tidak pernah percaya yang namanya cinta. "Jen, kemarilah. Aku ada untukmu," ucap Anek seraya merentangkan tangan agar Jenny masuk ke dalam dekapannya. Tanpa menunggu waktu, Jenny langsung menghambur, memeluk Anek dan menelusupkan wajahnya di dada bidang pria tampan itu. "Sebentar lagi kamu akan resmi menjadi janda. Itu artinya aku harus mempersiapkan diri lebih matang untuk makan semangka.